Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terkandung nilai tujuan dalam hidup bersama. Nilai-nilai keadilan adalah sebagai dasar yang harus diterapkan dalam kehidupan kenegaraan untuk memenuhi tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan kecerdasan seluruh warga dan wilayah Indonesia. Nilai keadilan juga sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa untuk menciptakan ketertiban hidup bersama, agar berdasarkan prinsip kemerdekaan setiap bangsa, yaitu perdamaian abadi dan keadilan sosial. Aristoteles menjelaskan pemikirannya tentang keadilan dalam karyanya yang berjudul Etika Nikomakhea. Bagi Aristoteles, keadilan adalah keutamaan dan itu bersifat umum. Theo Huijsberg menjelaskan mengenai keadilan. Menurut Aristoteles, di samping keutamaan umum, keadilan juga sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya semua manusia sama di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Teori keadilan John Rawls. Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness atau justice as fairness. Pendapat ini berasal dari teori kontrak sosial Levitsky dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan yaitu, yang pertama, keadilan merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Nah, bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu milik masyarakat mana dan generasi apa. Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah identitas yang tidak jelas. Oleh karena itu, orang lalu memilih prinsip keadilan. Nah, yang kedua yaitu keadilan sebagai fairness menghasilkan prosedural murni. Dalam keadilan ini, tidak ada standar yang menentukan apa yang disebut adil, terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan ini tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem atau proses itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga yaitu dua prinsip keadilan. Yang pertama yaitu prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya. Prinsip ini mencakup kebebasan berperan dalam kehidupan politik, kebebasan berkeyakinan, berbicara, dan menjadi diri sendiri, serta hak untuk mempertahankan milik pribadi. Nah, prinsip yang kedua itu terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Van Hoven pada tahun 1988 bagikan teori kebahagiaan menjadi tiga, yaitu satu set point teori, yang kedua kognitif teori, yang ketiga affective teori. Set point teori, di mana kebahagiaan adalah sesuatu yang sudah diprogram, tidak berkaitan dengan hidup seseorang, dipengaruhi oleh sifat, genetika, serta budaya, di mana manusia berusaha untuk mempertahankan kebahagiaan yang dirasa nyaman untuk dirinya. Yang kedua, kognitif teori. Dalam kognitif teori, kebahagiaan adalah produk dari pemikiran, refleksi manusia terhadap kehidupan yang terjadi sebenarnya dan yang seharusnya dimiliki. Dalam afektif teori, kebahagiaan adalah refleksi manusia terhadap baiknya kehidupannya secara umum. Jika dalam hidupnya ia merasa lebih banyak baiknya, maka orang itu pasti bahagia. Seligman menyatakan ada tiga teori tradisional dan satu teori modern tentang kebahagiaan, yaitu hedonism, desire, objective based, dan authentic teori. Hedonism teori menyatakan bahwa kebahagiaan berkaitan dengan upaya memaksimalkan pleasure dan meninggalkan kehidupan. Ini merupakan pengalaman perasaan positif oleh individu. Individu yang bahagia akan terlihat sering tersenyum atau mata berbinar-binar. Teori ini merupakan versi modern dari teori utilitarian dari beda. Desire teori yang menyatakan bahwa kebahagiaan berkaitan dengan terpenuhinya keinginan individu. Dikatakan bahwa teori ini lebih baik daripada hedonism. Pemenuhan keinginan akan dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang tanpa memandang kesenangan yang dihasilkannya. Menurut objektif teori, kebahagiaan tercapai jika individu mampu memenuhi berbagai tujuan yang diinginkannya. Misalnya pemenuhan kebutuhan materi, kebebasan, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, dan pertemanan. Dalam authentic teori, kebahagiaan terkait dengan tiga hal, yaitu pleasant life, of pleasure, good life, dan meaningful of life. Teori ini menggabungkan tiga teori tradisional sebelumnya, yaitu pleasant life terkait dengan hedonism, good life yang terkait dengan pemenuhan keinginan individu, dan meaningful yang berkaitan dengan objektivitas. Menurut Ibnu Khaldun, alat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan sebuah bangsa dipengaruhi oleh adanya pembangunan yang adil. Dia juga menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, melainkan ditentukan oleh dua hal. Pertama, tingkat produksi domestik. Suatu negara boleh saja mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bila hal ini tidak merefleksikan pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah itu tidak ada nilainya.
Kedua, neraca pembayaran yang positif dari suatu negara. Hal ini disebabkan neraca pembayaran yang positif menggambarkan dua hal. Pertama, tingkat produksi negara untuk suatu jenis komoditi lebih tinggi daripada tingkat permintaan domestiknya, sehingga memungkinkan negara tersebut melakukan ekspor. Dan yang kedua, tingkat efisiensi produksi suatu negara lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, sehingga komoditi suatu negara mampu masuk ke negara lain dengan harga yang lebih kompetitif. Cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sistem perundang-undangan tertinggi. Menurut Plato, tujuan dari suatu negara adalah membangun kesusilaan baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Pendapat lain berkata, sebelum mengetahui tujuan dari suatu negara, ada baiknya kita mengetahui tujuan manusia menjadi bagian kecil dari negara tersebut. Berikut ini adalah tujuan dari Negara Republik Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan bangsa. 4. Ikut andil dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat, tujuan tersebut didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilaksanakannya perwujudan dan pembangunan dari tujuan negara tersebut, maka diharapkan cita-cita nasional Indonesia dapat terwujud. Cita-cita nasional ini juga terkandung dalam UUD 1945, yaitu menjadikan Indonesia negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.